Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pernahkah saudara berada dalam situasi yang seperti pada gambar pertama yang akan saudara lihat ini? Yang satu bilang 6, yang satu bilang 9, dan semua mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dalam posisi seperti yang digambar itu, kita bisa memaklumi bahwa itu namanya perspektif. Dari sudut mana kita melihat sesuatu. Dari sudut itu kita melihat perbedaan yang ada. Tapi bukan berarti bahwa orang lain yang punya pendapat berbeda itu salah. Bahwa kita melihat 6, orang lain melihat 9 karena di posisinya masing-masing. Itu namanya perspektif. Tapi kalau kita melihat dalam posisi yang sama dan kita punya pendapat yang berbeda, itu namanya karakter. Selalu minta menang, selalu minta dominan, selalu minta benar. Berapa banyak konflik dalam hidup kita muncul hanya karena semua orang merasa dirinya benar. Coba saudara renungkan. Di rumah suami istri berdebat, dua-duanya ngotot, aku yang benar. Di kantor kalau ada masalah, tiap orang punya alasan yang logis. Aku yang paling benar. Di jalan raya motor senggolan dikit, semua merasa benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalahnya bukan sekedar siapa yang benar, siapa yang salah. Masalahnya sebenarnya adalah sikap hati yang selalu merasa paling benar. Jadi dalam hidup ini kita punya fenomena yang ada dalam hidup kita, punya perasaan selalu merasa paling benar. Gak tahu siapa yang ngajari, tapi kita selalu merasa paling benar. Firman Tuhan mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa mendengarkan nasihat, ia adalah bijak. Artinya, kalau ada orang yang merasa selalu benar, tanda bahwa dia itu bodoh, bukan bijaksana. Jadi orang yang bodoh selalu menganggap dirinya benar. Tapi itulah yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Dan kita rela bermusuhan dengan orang lain, menganggap orang lain itu musuh bebuyutan, lawan yang harus kita kalahkan. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang Tuhan tanam dalam hati saya, bahayanya selalu merasa benar. Kita membaca dalam Lukas 18, ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang membongkar bahaya rohani, selalu merasa diri benar. Perumpamaan ini bukan ditujukan kepada orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan. Tapi perumpamaan ini ditujukan kepada orang yang rajin kebaktian, rajin beribadah, orang yang kelihatan rohani. Hari ini kita akan belajar 3 pesan Tuhan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, merasa selalu benar adalah bahaya kesombongan rohani. Coba saudara lihat ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi enggak ngomong, tapi dalam hatinya ngomong. Ngomong kepada Tuhan. Ini saya sedikit mau menyampaikan ya. Ada orang dalam permohon doanya kepada saya, minta supaya saya mendoakan. Dan saya bilang, saya berjanji akan berdoa. Dan kemudian dia bilang gini, kenapa kok saya nggak ditelepon kalau mendoakan? Saya bilang, saya mendoakan, tapi saya lagi sibuk, jadi nggak bisa telepon. Saya doa, saya sudah janji saya berdoa. Dan Bu Fani kemudian mengkonfirmasi, apa kamu sudah mendoakan? Sudah. Tapi saya nggak sempat telepon. Karena bagi saya doa itu bukan cuma di mulut tapi di hati. Betul nggak saudara? Jadi orang Kristen itu percaya doa itu bukan cuma di mulut tapi di hati. Dan saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan untuk dia. Dan dia bilang, doa kok nggak ngomong gitu katanya. Waduh, lepok gitu. Tapi ya saya bilang ya sudahlah. Orang minta didoakan sudah beneran protes gitu. Tapi saya tidak berkhotbah untuk hal itu. Cuma semua bilang untuk sebagai edukasi di tengah-tengah jemaat bahwa doa itu tidak harus selalu ngomong gitu. Tidak harus selalu keluar dari mulut, tapi dalam hati juga bisa, betul nggak? Coba kalau saudara doa untuk makan di tengah-tengah orang banyak, lalu saudara teriak-teriak begitu. Kan saudara paling bagus kan gitu, lucunya di tengah-tengah banyak orang. Halo? Ke dalam hati aja cukup, Tuhan terima kasih. Tapi ngomong dalam hati gitu. Tapi tetap tutup mata gitu. Kalau buka mata boleh nggak? Ya kadang-kadang kita nggak bisa membedakan kamu sedang doa atau langsung ngemplok gitu. Jadi susah kita itu. Hanya Tuhan yang tahu. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang makan. Betul nggak? Terus kemudian kita bilang, loh kok nggak doa? Maksud aku nek doa mau ngomong gitu misalnya. Ya betul, tapi kok nggak ada tutup matanya? Ya aku nek doa itu ya buka mata terus doa aku gitu. Wah susah bedakan, kamu ngeles terus gitu. Tapi anyway Tuhan itu lihat hati, betul nggak? Ya. Nah orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah. Jadi berdoa ini, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Berarti dia ini istimewa, betul nggak? Nggak sama kayak orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, maksudnya orang jahat, bukan pezina, dan aku juga bukan seorang pemungut cukai ini. Gitu. Pemungut cukai itu dianggap adalah pekerjaan yang kotor, yang jahat, karena yang dipungut cukainya, pajaknya adalah bangsanya sendiri dan dinaikkan, mencekik bangsa orang Yahudi sendiri gitu. Makanya pemungut cukai itu menjadi musuh di zaman Tuhan Yesus bagi orang Yahudi. Dan orang Farisi itu bilang, aku bukan pemungut cukai. Gitu. Dan 12 dia menunjukkan prestasinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Orang lain makan terus, aku puasa. Gitu. Aku memberikan 1/10
dari segala penghasilanku. Prestasi juga nih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang Farisi ini kelihatannya rohani banget. Tapi dia tidak sadar dirinya membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebab dalam pikirannya dia itu berkata, aku tidak seperti orang lain. Bahkan gak sama seperti orang Faris, orang pemungut cukai ini. Dia berpikir ibadah dan prestasi rohaninya cukup membawa dia ke sorga. Sombong banget dia. Dari orang Farisi ini kita belajar bahayanya merasa selalu benar. Orang yang merasa dirinya selalu benar, dia nggak tahu bahwa dianya penuh dengan kekurangan dan dosa. Orang Farisi ini sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal hatinya gak pernah lebih dekat kepada Tuhan. Yang dia bandingkan itu dirinya dengan orang lain. Apakah dia lebih dekat dengan Tuhan? Oh tidak. Sebab fokusnya dalam ibadah itu cuma orang lain, bukan Tuhan. Kita jadi merendahkan orang lain. Kalau kita hanya menonjolkan diri kita. Saya nggak sama dengan orang gereja yang lainnya. Sikap membandingkan diri dengan orang lain membuat kita sombong. Orang yang merasa paling benar sering tidak bisa ditegur. Kalau orang merasa paling benar, ujung-ujungnya siap untuk berkelahi, siap untuk pisah, siap untuk bertengkar, siap untuk tidak berhubungan lagi. Sebenarnya orang Farisi ini bukan penjahat. Dia orang baik, rajin ke gereja, rajin beribadah, disiplin dalam berpuasa dan berdoa. Tapi justru itu berbahayanya. Ia merasa sudah cukup baik. Itu sebabnya di ayat yang ke-9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang semua orang rendah, Tuhan itu menyampaikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan ini muncul bukan tiba-tiba, tapi ada latar belakangnya. Latar belakangnya di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, banyak orang merasa dirinya benar dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Ini penyakit merasa paling benar dibandingkan orang lain. Merasa paling benar itu bukan dosa yang kelihatan, tapi dosa yang tersembunyi. Dosa yang paling sulit untuk diobati bukan dosa yang besar, tapi dosa merasa tidak berdosa. Karena merasa paling benar, ya pasti dia suci. Dan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, tidak ada orang yang paling benar. Karena semua orang sudah berdosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berikan contoh. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang pakai parfum, pakai minyak wangi terlalu banyak? Pernah nggak? Nyemprot minyak wanginya itu ketebelan gitu. Orang itu sendiri nggak sadar. Tapi orang yang di sekitarnya sudah nek dan pusing gara-gara minyak wanginya. Begitu juga dengan orang yang selalu merasa benar. Dia tidak sadar ada bau kesombongan rohani yang menusuk orang lain. Entah jadi panitia, entah di tengah-tengah persahabatan,
entah berada di tengah-tengah kawan-kawan kerja, entah di tengah kawan-kawan sekolah, merasa paling benar, kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Kita memandang bahwa kita paling benar dibandingkan orang lain. Saat kita merasa paling benar, kita kehilangan kepekaan akan dosa kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan pernah bilang, selumbar di mata orang lain kamu nampak, balok di mata sendiri nggak nampak. Kita bisa rajin pelayanan, kita bisa rajin ikut doa, tapi hati kita begitu keras dan kita sombong. Merasa paling benar itu berbahaya. Karena membuat kita buta akan kebutuhan kita sendiri dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, pernah ingat Raja Saul yang disuruh membasmi, memusnahkan orang Amalek. Tapi Saul itu menyelamatkan rajanya, menyelamatkan ternaknya yang tambun-tambun. Dan dia menganggap dirinya benar. Sebab dia memandang semuanya itu disisahkan yang terbaik untuk korban. Dan ketika Samuel menegur dia bilang, aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Padahal jelas-jelas melanggar. Tapi ia merasa benar. Dan akhirnya Tuhan menolak Saul. Jangan sampai kita itu menganggap ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan ngomong, kita kerasa paling benar. Gitu. Raja Daud ketika mengambil istrinya orang, dia ditegur oleh Nabi Nathan untuk dosanya, membunuh suaminya, mengambil istrinya. Dan Daud tidak membela diri. Ia langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni Daud. Orang yang merasa selalu benar, akhirnya jatuh. Sedangkan orang yang mau mengakui kesalahannya akan dipulihkan Tuhan. Perbedaan Saul dan Daud adalah Saul suka membela dirinya. Daud merendahkan diri. Saul ditolak. Daud dipulihkan Tuhan. Yang kedua, saudara. Merasa selalu benar menutup pintu pertolongan Tuhan. Kita baca firman Tuhan ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi orang yang menurut masyarakat jahat, berdosa, itu pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi dia itu gak berani minta macam-macam. Dia mengakui dia orang berdosa. Dia mengakui dia bukan orang yang baik. Ayat 14, Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, maksudnya orang Farisi. Karena dia tadi pemeran utamanya ada dua, orang Farisi sama pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, yang selalu menganggap dirinya benar, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, mengakui kelemahan dan kekurangannya, mengakui ketidaksempurnaannya, ia akan ditinggikan. Yesus berkata yang pulang dibenarkan Allah adalah pemungut cukai dan bukan orang Farisi. Saudara coba tolong bertanya, kenapa?
Karena orang Farisi ini tidak merasa butuh pertolongan Tuhan. Ia merasa sudah cukup dengan usahanya diri sendiri dan merasa benar. Inilah bahaya kedua, orang yang selalu merasa benar. Kita menutup pintu pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menolong orang yang merasa dirinya tidak butuh pertolongan. Betul nggak? Orang itu nggak butuh pertolongan kok. Gak usah ditolong. Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang merasa tidak berdosa. Dia nggak salah kok. Dan Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang yang menolak mengakui bahwa dia sakit. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Lah kalau orang sakit menganggap dirinya nggak sakit, ya nggak perlu dokter. Pemungut cukai beda, dia sadar posisinya, dia berdiri jauh dari mimbar. Tidak berani doa melihat ke sorga. Dia menundukkan kepalanya, dia hanya memukul dadanya sebagai tanda bahwa dia bertobat. Dan doanya yang pendek, kasihanilah aku dalam bahasa aslinya, itu punya pengertian juga, tutupi aku dengan pengampunanmu. Selimuti aku dengan kemurahan dan pengampunanmu. Jadi bukan cuma minta belas kasihan, tapi minta hidupnya ditutupi dengan darah pendamaian Kristus. Saudara-saudara, surga itu lebih dekat dengan orang yang mengaku dirinya berdosa daripada orang yang merasa dirinya sempurna. Mengaku salah itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kerendahan hati. Loh, ngaku gak salah kok ngaku salah. Itu tanda bahwa kamu rendah hati. Justru orang yang mengaku lemah itulah yang dibenarkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan hanya bisa masuk ke hati yang terbuka dan mau mengakui kesalahan. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu berani menerima koreksi. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari orang lain, bahkan belajar dari kegagalan. Marilah kita sengaja membuka diri kita ketika Tuhan menegur kita melalui pasangan kita, melalui rekan sekerja kita, melalui pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Dalam situasi yang bagaimana hari-hari belakangan ini, kita perlu lebih rendah hati dan meninggalkan perasaan dan selalu dominasi merasa paling benar. Kita seringkali merasa paling benar. Tapi orang yang merasa paling benar pertama adalah orang yang sombong. Orang yang merasa selalu paling benar adalah orang yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Lalu gimana jalan keluarnya? Kalau itu biasa saya dan saudara melakukannya. Bukan cuma saudara, saya juga melakukannya. Gimana solusinya? Karena di dunia ini tidak ada orang yang 100% benar. Tidak ada orang yang selalu benar, tidak ada. Solusinya adalah yang ketiga, belajar rendah hati dan selalu mau belajar. Mari saudara kita baca ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Solusinya adalah belajarlah rendah hati. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Rendah hati berarti berani berkata, saya bisa salah. Mungkin kamu yang benar. Gak ngotot paling benar terus. Rendah hati punya arti membuka diri untuk mendengarkan orang lain. Nasihat, teguran, dan barangkali kita bersedia untuk diajar oleh orang lain. Yang kita anggap mungkin gak lebih hebat dari kita. Mau rendah hati, mau belajar berarti tidak mengandalkan diri kita, tapi bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Prinsip kerajaan sorga itu selalu terbalik dari dunia. Dunia bilang makin tinggi makin dihormati. Yesus bilang makin rendah makin ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, cepat atau lambat Tuhan sendiri yang akan merendahkan. Jadi kalau ada orang yang selalu menganggap dirinya benar, kasih kesempatan Tuhan untuk menyelesaikan orang itu. Tapi barang siapa merendahkan diri, inilah jalan menuju berkat yang Tuhan janjikan akan ditinggikan. Tuhan itu bisa mengangkat siapa saja, tapi Dia tidak bisa mengangkat orang yang sudah mengangkat dirinya sendiri. Lalu dia sudah mengangkat dirinya sendiri, gimana caranya ditinggikan lagi? Dia sudah merasa tinggi. Dalam keluarga, hubungan suami istri bisa redah kalau kita berani berkata, mungkin aku sing salah gitu. Angel. Dalam pelayanan, bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling rendah hati. Ya mungkin dia benar kali, ya sorry saya cuma menyampaikan ide saja. Di hadapan Tuhan, bukan daftar prestasi yang penting, tapi kerendahan hati yang berkata, Tuhan saya butuh Engkau. Kita bukan bilang gini, kurang apa? Saya sudah ke gereja, orang lain gak mau doa malam, aku mau. Orang lain gak ngasih persembahan, aku ngasih. Kurang apa? Orang lain gak pernah puasa, aku gak disuruh itu loh puasa. Supaya bersih. Saudara-saudara, Tuhan tidak menolak orang berdosa, tapi Dia menolak orang sombong. Bahaya yang paling harus saudara waspadai adalah ketika kita merasa tidak perlu bertobat. Saya wis Kristen, suruh tobat apa lagi? Orang Farisi terlihat benar, tapi dia ditolak. Si pemungut cukai terlihat salah, tapi ia pulang dengan status baru, dibenarkan Allah. Jangan jadi orang yang selalu merasa benar, tapi jadilah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kapan terakhir kali saudara merasa benar, lalu sadar, tiba ya aku sing salah, halo? Pernah nggak saudara ngotot, terus kemudian sadar, tiba ya aku sing salah, wis bapak nus kadung ngomong. Gitu. Ya? Mengapa
Mengaku salah itu terasa berat itu kenapa sih? Mintalah pertolongan Tuhan. Rendah hati adalah kunci ditinggikan Tuhan.